Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya serta saya bisa memberikan penjelasan tentang materi PAI dari materi 2 sampai materi 5. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, NPM 10219058 dari kelas A. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Di sini materinya menjelaskan tentang ta'rifatul Al-Quran. Metode yang digunakan yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur sendiri yaitu berpikir menggunakan akal dan kolbu. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Al-Quran turun secara mutawatir. Apa itu mutawatir? Maksudnya yaitu secara berturut-turut atau berurutan, berangsur-angsur, dan lain sebagainya. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril memang tidak sekaligus, melainkan bertahap sesuai dengan permasalahan yang terjadi dan dialami oleh Nabi Muhammad saat menjadi Rasul. Dan membaca Al-Quran pun adalah suatu ibadah. Bagaimana hadis riwayat Al-Bukhari yaitu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah adalah membaca Al-Quran. Adapun asmaul Al-Quran. Al-Quran secara istilah yaitu firman Allah yang berbentuk mukjizat, diturunkannya kepada Nabi terakhir melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf yang diriwayatkan kepada kita dengan mutawatir, merupakan ibadah bila kita membacanya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Adapun nama-nama lain dari nama Al-Quran yaitu yang pertama Alkitab. Bagaimana dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yaitu kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lalu selanjutnya ada Al-Huda yang bermakna petunjuk. Bagaimana dengan surat Al-Jin ayat 13 yang artinya, dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya yaitu Al-Quran. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak pula akan penambahan dosa serta kesalahannya. Yang selanjutnya ada Ar-Rahmat yang memiliki arti rahmat. Bagaimana dalam Quran surat An-Naml ayat 77 yang artinya, dan sesungguhnya Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu selanjutnya ada An-Nur yang berartikan cahaya. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nisa ayat 174 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Lalu selanjutnya ada Ar-Ruh dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Quran dengan perintah kami. Selanjutnya ada Asy-Syifa yang berarti penyembuh. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Lalu selanjutnya ada Al-Haq, yaitu mengandung kebenaran. Bagaimana dalam Quran surat Ali Imran ayat 62 yang artinya, sungguh ini adalah kisah yang benar. Selanjutnya ada Al-Bayan yang memiliki arti penerangan, dan Quran surat Ali Imran ayat 138
yang artinya ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ada al-mau'idhah yang artinya yaitu pelajaran atau nasihat. Sebagaimana dalam Quran surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada az-zikir yang artinya pemberi peringatan. Sebagaimana disebutkan pada ayat 9 surat Al-Hijr yang artinya sesungguhnya kamilah menurunkan az-zikr dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya yang terakhir ada al-busyra yaitu kabar gembira. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 102, katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Adapun fungsi-fungsi dari Al-Quran, yang pertama yaitu sebagai kitab berita dan kabar, lalu sebagai kitab hukum dan perundang-undangan, sebagai kitab tarbiyah, sebagai kitab ilmu pengetahuan, dan yang terakhir sebagai pedoman hidup. Demikianlah rangkuman yang telah saya buat dari pertemuan 2 sampai pertemuan 5 Pendidikan Agama Islam semester 5. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.